وأهل بيته ثم إلى أرواح آباء الأخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع أصحاب الرسل أجمعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين أن الله يريد درجاتهم في الجنة ويعيدنا من بركاتهم وأسرارهم ومنافاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويرضى علينا متعرفين ويختم لنا بحسنة وخير ولطف وعافية إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ibtahiba birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa ibadah wa istifada wa hatta 'ala tamassuki bi kitabi wa sunnati wa dalla ala khairi dalla mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi sayyidi salihin fi darain amin amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk nikmat karunia yang Allah limpahkan untuk kita semua, terutama pada malam hari ini. Kita kembali berkesempatan bersama-sama di dalam menghidupkan antara waktu maghrib dan isya ini dengan kita kembali menunaikan kewajiban kita di Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah dalam satu hari ini. Alhamdulillah Allah telah sempurnakan kepada kita semua berbagai macam bentuk nikmatnya. Sebagaimana tadi alhamdulillah kita telah mengawali bersama-sama di dalam salat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita juga masih memiliki waktu yang luang, waktu yang senggang untuk kita kembali hidupkan antara waktu maghrib dan isya ini, bersama-sama kembali mengkaji dan mempelajari satu ilmu yang merupakan kesempurnaan dalam amal ibadah kita di Allah Subhanahu wa taala, dengan kita kembali mendengarkan firman Allah dan hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan waktu-waktu yang kita miliki dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua pada malam hari ini, mudah-mudahan tidaklah duduknya kita dan hadirnya kita kembali di tempat ini mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni kembali dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan apa yang kita hajatkan di Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam terbaik kita berikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sebagaimana biasa kita setiap bulannya di majelis mengkaji kitab Maraqatul Ubudiyah. Tetapi pada malam hari ini saya akan masih membahas tentang keutamaan di antaranya bulan Sya'ban yang alhamdulillah kita sekarang ini kembali memasukinya. Dan ini merupakan bulan gerbang kedua sebelum kita memasuki daripada bulan Ramadan di tahun ini. Dan sempat di bulan yang lalu saya membahas tentang keutamaan daripada adanya bulan Rajab. Pada malam hari ini saya akan kembali membahas tentang adanya keutamaan bulan Sya'ban, sehingga kita kembali bisa memperhatikan amalan-amalan yang disunahkan oleh Nabi
dan bentuk persiapan kita Pak sebelum memasuki daripada bulan Ramadan di tahun ini. Maka insyaallah kita berharap mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah SWT sehingga bisa merasakan bulan Ramadan di tahun ini. Masyaallah yang dirahmati oleh Allah SWT, sebagaimana dikatakan bahwa sungguhnya Nabi Muhammad SAW beliau pernah bertanya kepada para sahabat di dalam kitab Durratun Nasihin. Di sini dijelaskan dalam satu riwayat, waqala sallallahu alaihi wasallam atadruna lam yusammiya Sya'ban. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala li an yatasha'a fihi khairan katsira. Dalam satu riwayat Pak, maksudnya baginda Nabi kita Muhammad pernah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, kenapa dinamakan adanya bulan Sya'ban? Kenapa dinamakan Sya'ban? Maka kemudian para sahabat ketika itu menjawab, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Lalu kemudian Nabi menjawab daripada adanya makna dinamakan dengan Sya'ban, li'annahu yatasha'ab fihi khairan katsira. Sesungguhnya dinamakan adanya bulan ini Sya'ban adalah bulan yang tertuhan ataupun bulan yang terdapat curahan banyaknya kebaikan di dalamnya. Menandakan bulan ini bulan yang mana kita dianjurkan untuk mengisi banyaknya kebaikan-kebaikan di Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita di bulan Rajab kemarin Pak, adalah bulan kita mengosongkan daripada adanya dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan bulan ini setelah kita kosongkan di bulan Rajab, kita isi kembali di dalam kebaikan-kebaikan di Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu bulan ini disebut dengan bulan tahliyah. Itu apa bulan tahliyah? Bulan menghiasi dengan adanya berbagai macam bentuk kebaikan di Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Rajab kemarin disebut dengan bulan tahliyah, yaitu mengkosongkan ataupun membersihkan ataupun menghilangkan daripada adanya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Dan bulan Sya'ban ini bulan menghiasi, yaitu apa? Menghiasi dengan adanya kebaikan-kebaikan kita di Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kesempurnaan kita di dalam ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan di dalam kitab ini menjelaskan wa an Yahya ibn Mu'ad annahu qala inna fi Sya'ban khamsata arufin yu'ti bi kulli harfin atiyatin lil mu'minin. Kata satu alim ulama nama Yahya bin Mu'ad, beliau mengatakan sesungguhnya di dalam kalimat Sya'ban itu sendiri Pak, kalimat Sya'ban itu terdapat adanya 5 huruf, Shin, Ain, Ba, Alif dengan Nun. Di dalam kalimat Sya'ban ini terdapat 5 huruf, dan setiap hurufnya akan menjadi kebaikan yang Allah berikan kepada umat mukmin. Menandakan 5 huruf ini terdapat adanya rahasia yang mana adanya kebaikan-kebaikan yang akan diberikan kepada umat mukmin. Apa daripada makna yang tersirat di tiap-tiap huruf di dalam adanya kalimat Sya'ban. Di sini perhatikan adanya kalimat huruf Sya'ban ini. Yang pertama huruf Shin, maknanya adalah syafaat wa syaraf, yaitu kemuliaan yang terdapatnya juga adanya syafaat. Lalu kemudian adanya kalimat Ain, maknanya apa? Al-izzah, kemuliaan, kemuliaan, keagungan. Ini menandakan adanya di dalam kalimat huruf Ain di kalimat bulan Sya'ban. Kemudian adanya kalimat huruf Al-Ba. Huruf Ba ini maknanya apa? Al-birru, yaitu maknanya banyaknya kebaikan. Kemudian ada huruf Alif, Sya'ban, ada alifnya. Alifnya ini maknanya al-ulufa, maknanya apa? Adanya kasih sayang. Lalu kemudian yang terakhir adanya huruf Nun, maknanya nur. Maka di sini ulama menjelaskan bahwa sungguhnya di dalam adanya bulan Sya'ban terdapat adanya banyaknya kebaikan-kebaikan dan kasih sayang yang Allah akan berikan kepada seorang mukmin ketika dia memanfaatkan bulan Sya'ban dengan sebaik-baiknya. Begitu juga akan menjadi kemuliaan serta akan adanya syafaat nanti di yaumil qiyamah bagi orang-orang yang dia menghidupkan bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Maka oleh karena itu kita bulan Sya'ban ini Pak
adalah bulan yang memang bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, bulan banyak yang lalai kita. Maka bulan Sya'ban ini perlu untuk kita kembali senantiasa kita hidupkan dengan adanya berbagai macam bentuk amal-amal soleh kita kembali sebagai persiapan di dalam kita menyambut adanya bulan Ramadan. Ada satu ungkapan, wakila Rajab litathhir badan wa Sya'ban litathhir qulub wa Ramadan litathhir ruh. Wa inna man yutakhir badan fi Rajab yutakhir fi qulub fi Sya'ban wa man yutakhir qulub fi Sya'ban yutakhir ruh fi Ramadan. Di sini dijelaskan oleh ulama bahwa sebenarnya ada ungkapan bulan Rajab di bulan kemarin, Pak, itu kita mensucikan daripada jasmani kita ataupun tubuhnya kita. Kita mensucikan daripada adanya semua dosa-dosa yang mana kaitannya dengan adanya semua melalui panca indera kita, baik dosa melalui pandangan mata kita, baik dosa melalui pendengaran kita, baik dosa melalui ucapan kita. Nah ini subhanallah kita Pak disucikan selama di bulan Rajab. Maka itu kan kita bulan Rajab banyak Pak baca Rabbil Firli Warhamni wa Tub Aliyah. Selama di bulan Rajab kita banyak istighfar. Selama di bulan Rajab kita banyak selalu membaca doa Rabbil Firli Warhamni wa Tub Aliyah. Dan ini tujuannya untuk mensucikan ataupun untuk mengampuni daripada dosa-dosa yang berkaitan dengan anggota tubuh kita, pandangan kita, ucapan kita, pendengaran kita, semua kita sucikan selama di bulan Rajab. Dan subhanallah di bulan Sya'ban ini ulama mengatakan bahwa Sya'ban litathhir qulub. Bulan Sya'ban ini adalah satu kondisi keadaan yang mana kita tidak lain tujuannya untuk mensucikan hatinya kita. Setelah fisiknya kita sucikan anggota tubuh kita di bulan Rajab, sekarang kita di bulan Sya'ban ingin mensucikan daripada hatinya kita. Itu apa? Dari penyakit-penyakit hati, ya, sombongnya kita, riaknya kita, hasudnya kita. Insyaallah di bulan Sya'ban ini kita akan mensucikan daripada penyakit-penyakit hatinya kita, sehingga kita semua memiliki hati yang selamat. Karena dua-duanya ini Pak pengaruh nanti dalam bulan Ramadan. Mensucikan secara fisik dan membersihkan dalam hati ini pengaruh nanti dalam bulan Ramadan. Maka oleh karena itu nanti masuk bulan Ramadan kita akan mensucikan dan membersihkan daripada ruhnya kita, membersihkan dan mensucikan daripada ruhnya kita selama dalam bulan Ramadan. Maka sebagaimana kalau kita perhatikan, kita kan puasa di bulan Ramadan bukan hanya nahan makan dan minum saja Pak, tapi nahan ucapan, nahan daripada penyakit hati kita selama kita puasa bulan Ramadan. Jangan sampai kita adanya melakukan hal-hal yang dilarang. Bukan hanya kita, mampu saya tidak makan dari pagi sampai sore saja, bukan begitu. Selama bulan Ramadan bukan itu saya yang kita dituntut. Tapi apa, kita dituntut untuk bisa menjaga pandangan mata kita, menjaga daripada hatinya kita. Kenapa? Karena sudah kita bersihkan sebelumnya. Dari bulan Rajab sudah kita bersihkan dengan kita minta ampun kepada Allah dari segala bentuk dosa yang ada melalui panca indera kita. Dan bulan Sya'ban itu sudah kita bersihkan hati kita, jangan sampai ada penyakit hati. Maka nanti bulan Ramadan ruh kita akan dalam kondisi bersih karena sudah kita melatih daripada 2 bulan yang sebelumnya ini. Ini belum. Maka oleh karena itu dikatakan orang yang dia ketika puasa dalam bulan Ramadan dia bisa menjaga pandangan matanya, anggota tubuhnya, bisa juga menjaga hatinya. Maka apa? Tidaklah dia keluar dari bulan Ramadan. Maka apa? Maka dia akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama sebagaimana anak yang baru dilahirkan. Nah ini adalah keutamaannya. Maka di sini dikatakan fa illam yathurul badan fi Rajab wal qalbu fi Sya'ban fa mata yathurul ruhu fi Ramadan. Kalau kita tidak mensucikan tubuhnya kita ini di bulan Rajab dan tidak kita bersihkan daripada hati kita di bulan Sya'ban, kapan lagi kita bisa mensucikan ruhnya kita nanti dalam bulan Ramadan? Maka 3 ini ada kaitannya Pak, selama di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Dan kita tahu bahwa sungguhnya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang perbaiki kembali daripada hati-hati kita yang rusak, hati-hati kita yang penuh dengan aib ataupun kesalahan, maka disinari kembali dengan adanya bulan Sya'ban ini. Maka disinilah kalau kita perhatikan
Perlu untuk kita perhatikan dengan memperbanyak amal soleh selama di bulan Sya'ban ini. Ada satu riwayat Pak dijelaskan di sini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama Sya'ban wa taqallaha ta'ala wa 'amala bi ta'ati wa amsak nafsahu 'anil ma'siyati wa Allah ta'ala dhunubahu wa 'amala min kulli ma yakunu fi tilka sanati min al-balaya wal amrad kullaha. Di dalam kitab Zubdatul Wa'idin, ada satu kitab Zubdatul Wa'idin, itu menjelaskan dalam satu riwayat hadis Nabi, barang siapa yang memuliakan bulan Sya'ban ini dengan dia kembali menjadikan ketakwaan pada dirinya, maksudnya apa? Dia hidupkan dengan adanya amal soleh di bulan Sya'ban ini, kemudian dia berusaha untuk menahan hawa nafsunya daripada maksiat, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lalu kemudian apa? Allah akan jaga dirinya dalam satu tahun yang akan dia lalui ini dari segala bentuk bala, begitu juga dengan adanya berbagai macam bentuk penyakit. Jadi kalau kita di bulan Sya'ban ini kita perhatikan dengan sebaik-baiknya Pak, usaha untuk istiqomah dalam ibadah dan usaha untuk menambah daripada amalan sunnah. Lalu kemudian kita jaga nafsunya kita jangan sampai maksiat di bulan Sya'ban ini, maka Allah akan jaga kita selama di bulan Sya'ban dan satu yang akan kita lalui ini, dan dijauhkan dari segala bentuk adanya bala ataupun segala bentuk penyakit insyaallah. Nah, kita berharap setidaknya kita bulan Ramadan di tahun ini dalam kondisi nyaman Pak. Kita kepengen puasanya kita tanpa ada yang namanya halangan seperti penyakit ataupun berkaitan dengan bala ataupun musibah. Kita kepengen bulan Ramadan ini dalam kondisi tenang, kita sholat tarawihnya tenang tanpa ada halangan, puasanya kita juga nyaman tanpa ada halangan. Selama bulan Ramadan tahun ini kita berharap mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT ketenangan dan diberikan oleh Allah SWT keafiatan. Nah, ini yang kita harapkan. Maka itu dimulai semua daripada bulan Sya'ban ini. Kalau kita bisa menjaga hati Allah di bulan Sya'ban dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah Allah akan berikan adanya kebaikan untuk diri kita selama satu tahun yang akan kita lalui ini. Masyaallah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya akan menjelaskan di bulan Sya'ban ini Pak, bulan Sya'ban bukan hanya bulan yang penuh kebaikan, tapi banyak peristiwa-peristiwa yang perlu kita ketahui. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban ini, di antaranya adanya perpindahan daripada kiblat. Nah, perpindahan kiblat terjadi itu di bulan Sya'ban. Jadi dulu baginda Nabi kita Muhammad SAW di saat beliau berada di kota Madinah, beliau di satu ibadah sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Awal pertama kali Nabi hijrah ke kota Madinah. Oleh itu kita dapatkan ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 144, di situ dijelaskan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi ayat ini menjelaskan tentang adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad kembali memalingkan wajahnya menghadap kiblat ke Masjidil Haram. Jadi awalnya Nabi kita Muhammad ketika itu Pak, sholatnya selama di Madinah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Selama berapa lama? Selama 17 bulan 3 hari. Selama 17 bulan 3 hari. Kemarin kita sempat membahas di bulan yang lalu, yaitu di bulan Rajab, kita mungkin tahu semua ada yang namanya terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Di bulan Rajab kemarin terjadi tanggal 27 Rajab terjadi ada yang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, di situ kan ada perintah pelaksanaan ibadah salat. Itu di saat Isra Mi'raj Pak, itu terjadinya baginda Nabi kita Muhammad SAW masih berada di Mekah, belum hijrah ke kota Madinah. Nah, lalu kemudian Nabi kita Muhammad ketika itu sholatnya ngadep mana? Jadi setelah Isra Mi'raj kan Nabi dapat perintah sholat. Waktu itu Nabi ngadep ke mana sholatnya? Waktu itu Nabi menghadap masih ke Ka'bah. Sholatnya masih ke Ka'bah. Kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah. Waktu Nabi hijrah ke kota Madinah, barulah Nabi ketika itu menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi berbeda waktu Nabi di Mekah dengan Nabi di Madinah.
Kalau kita perhatikan, nah ini ada namanya perpindahan kiblat. Kemudian setelah 17 bulan 3 hari Nabi kembali lagi menghadap yang namanya Ka'bah. Jadi tidak lama Nabi itu menghadap Baitul Maqdis cuma 17 bulan 3 hari. Kalau kita ukur 1,5 tahun lah kurang lebih, ya, belum sampai 1,5 tahun. Nah ini menandakan apa? Menandakan adanya suatu peristiwa yang sangat penting sehingga diabadikan juga oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Dan nanti akan ada hikmah-hikmah dan sebagaimana juga daripada apa yang diungkapkan oleh para ulama kita adanya perpindahan kiblat tersebut. Nah, kita tahu yang namanya perpindahan kiblat ini sampai sekarang ini Pak, kalau kita yang umroh ataupun haji itu ada yang namanya Masjid Kiblatain. Ini insya Allah mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya kita semua, Allah berikan kesehatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah umroh, begitu juga haji. Dan kalau misalnya ibu-ibu ataupun bapak-bapak pas dalam posisi berada di Madinah, bisa diziarah ke Masjid Kiblatain, yaitu masjid dua arah kiblat yang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis kemudian kembali menghadap ke Ka'bah. Itu ada biasanya kadang travel itu setelah kita ziarah ke Masjid Kuba biasanya diarahkan ziarah ke Masjid Kiblatain, itu umumnya. Jadi memang ada yang namanya rute di dalam kita melaksanakan ibadah umroh itu. Kalau sudah berada di Madinah, setelah kita ziarah ke Masjid Kuba biasanya kita jalan ke Masjid Kiblatain. Nah, di situ ada dua menara. Nah, nanti kalau kita di dalam itu ada dua yang namanya tanda. Oh, tanda ke sana, ngadap ke Baitul Maqdis dulu, Nabi sholatnya ngadap ke sana semua. 17 bulan 3 hari kemudian Nabi pindah ngadap ke sini. Nabi pindah ngadap ke Ka'bah. Nah, ini menandakan adanya peristiwa tersebut, Pak. Kenapa terjadi adanya perpindahan kiblat? Nah, di sini harus kita pelajari. Kenapa waktu itu Nabi berpindah kiblat? Kenapa Nabi tidak saja tetap menghadap ke Ka'bah waktu berada di Madinah? Kalau kita pahami Pak dalam sejarah, orang-orang yang ada di Mekah Pak dengan orang yang ada di Madinah itu berbeda. Orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, mereka itu tidak punya agama. Mereka itu menyembah berhala, menyembah patung. Malah patung yang paling terbesar mereka yang ada di Ka'bah itu adalah Ubal yang mereka sembah. Jadi mereka itu tidak punya agama sama sekali, dianggap tidak punya agama dan tidak mengikuti daripada agama ataupun syariat yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Dia nyembahnya berhala, orang-orang Quraisy ketika itu. Berbeda dengan orang Madinah. Orang Madinah sudah punya agama ketika itu, tapi memang dia tidak mengikuti agama kita, baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mereka ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, orang-orang Madinah sudah punya agama. Mereka tidak lagi nyembah berhala, tapi mereka itu beragama Yahudi dan Nasrani. Jadi orang-orang Madinah itu dia punya agama, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Di antaranya suku Bani Quraisyah itu beragama Yahudi dan suku Najran beragama Nasrani. Nah, ini dua suku terbesar yang ada di kota Madinah. Dua suku yang terbesar yang ada di kota Madinah, mereka itu punya agama yang Yahudi dan Nasrani. Maka oleh itu baginda Nabi kita Muhammad ketika itu mereka yang sudah punya agama ini, maka Nabi Muhammad SAW ketika sampai di kota Madinah, Nabi kita Muhammad SAW memiliki sifat yang namanya toleran. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika itu ikut daripada adanya menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Sama, jadi kan nabinya mereka juga, nabinya kita juga, Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabinya kita juga. Jadi Nabi kita Muhammad ketika itu menghadap ke Baitul Maqdis. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW tidak lain menghadap ke sana ini juga atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu sisi tidak lain Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan adanya toleran dengan orang-orang yang ada di sana. Lama kelamaan Pak, orang-orang yang ada di kota Madinah ini, orang-orang yang ada di kota Madinah mulai mereka itu merasa bangga diri dan mulai merasa boleh kami yang lebih benar daripada Muhammad. Sehingga anggapan inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW tidak senang. Maka oleh itu Nabi Muhammad SAW setiap sholat mengharap kepada Allah agar Allah kembali memindahkan kiblat itu ke Ka'bah. Kenapa? Karena ada beberapa alasan.
sebagaimana yang telah diungkapkan oleh satu Syekh Fakhruddin Ar-Razi dan kitab Fathul Ghaib. Beliau menjelaskan apa alasan baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika itu berharap untuk kembali pindah menghadap ke Ka'bah. Salah satu alasannya, orang-orang Yahudi itu pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat, innahu yukhallifna thumma innahu yattabi' qiblatana walaula nahnu lam yadri aina nastaqbil. Jadi orang-orang Yahudi Pak ketika itu ngomong kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat, kalian ini berselisih dengan kami, kalian tidak ikuti daripada ajaran kami yang dibawa oleh nabi-nabi kami, kalian tidak ikuti, kalian berselisih dengan kami, tapi kalian itu ngikut kami, kalian itu ngikut yang mana kiblatnya kami. Kalian berselisih dengan ajaran kami, tapi kalian itu ngikut kiblatnya kami. Kalau misalnya kalian tidak ngikut kiblatnya kami, kata orang Yahudi, kalian mungkin tidak tahu bagaimana cara ibadah kepada Tuhan kalian. Nah, ini ngeyel Pak. Jadi bahasa kitanya sudah pertama kali kita ikuti, tolerannya kita, akhirnya dia ngeyel, membanggakan bahwasanya agamanya mereka lebih benar daripada agama kita. Maka oleh itu kita yang namanya Islam punya prinsip. Kita punya Islam punya prinsip tidak ikut yang namanya ajaran-ajaran yang dibawa oleh mereka. Maka kita ini yang namanya toleran boleh Pak, tapi jangan rusak keimanan kita. Jangan kita ikut yang namanya akidahnya mereka. Toleran juga boleh. Kita bisa contoh Pak, menghormati hari rayanya orang Nasrani, Yahudi, silakan. Tapi jangan ikut-ikutan juga kita ikut acaranya mereka. Nah itu salah. Bisa contoh orang Yahudi misalnya Nasrani dia merayakan hari raya, ya sudah. Kita cukup tahu saja. Yang penting kita tidak ganggu daripada acara mereka. Tapi jangan kita ikut serta di dalamnya. Ikut nyanyi bareng dengan mereka, ikut pakaiannya mereka. Nah ini namanya salah, merusak akidah kita sendiri. Nabi kita Muhammad SAW beliau toleran, tapi tidak ikut-ikutan dengan caranya mereka. Nah ini perlu kita garis bawahi, jadi jangan sampai salah akidahnya kita. Nah, lalu kemudian yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW kenapa beliau kembali berharap kepada Allah untuk kembali menghadap Ka'bah? Karena Nabi tahu Ka'bah ini adalah tempat pusat awal pertama kali tempat ibadah yang dibangun oleh Allah SWT dari zamannya Nabi Adam. Dan termasuk Ka'bah ini adalah tempat kiblat yang dihadapkan oleh kakek moyang beliau yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu beliau berharap untuk kembali mengikuti daripada kakeknya beliau yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang di saat ibadah menghadap Ka'bah. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan alasan yang ketiga Nabi berharap untuk kembali menghadap Ka'bah karena Nabi kepengen kalau bisa orang-orang Arab Quraisy ini semuanya mengenal dan cinta kepada Islam. Ini caranya. Kalau Nabi tetap bertahan menghadap Baitul Maqdis, tidak mungkin orang-orang Arab ini akan masuk Islam. Karena Nabi kan posisinya sekarang ini di Arab, bukan di Syam. Maka oleh itu bagaimana caranya mereka ini untuk bisa senang dengan Islam? Nah, salah satunya Nabi kepengen untuk bisa menghadap kembali ke mana? Ke Ka'bah. Kalau misalnya bertahan, tidak mungkin orang-orang Arab ini nanti kalau dia mengenal Islam mau ngadep yang namanya Baitul Maqdis. Orang Arab dulu zaman dahulu terkenal daripada suku-suku yang memiliki kekuatan, yang mana mereka ini termasuk suku-suku yang terkenal ketika itu dalam ekonomi, dalam peperangan mereka terkenal. Maka mereka gengsi tidak mungkin akan ikut yang namanya menghadap ke Baitul Maqdis. Maka oleh itu ketika Nabi menghadap ke Ka'bah, di saat mereka mengenal Islam, mereka tetap istiqomah dengan kisah mereka. Kenapa? Karena mereka tahu menghadapnya adalah Ka'bah, tempat ibadah mereka dahulu. Lalu kemudian juga Nabi kita Muhammad SAW kepengen menjadikan Ka'bah ini terdapat yang masjid yang lebih unggul di antara masjid-masjid yang lain. Maka oleh itu kalau kita sholat di Masjidil Haram Pak dengan sholat di masjid-masjid yang lain berbeda pahalanya. Kita sholat satu kali sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Satu kali sholat Pak di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Kata Nabi kalau kita sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi 1.000. Kemudian kalau kita sholat di Masjidil Aqsa nilainya 500. Nah, kalau kita bandingkan kita sholat
500 rakaat Pak di masjid kita belum bisa menandingi sholat di Masjid Al-Aqsa, apalagi mau di Masjidil Haram, begitu juga Masjidil Nabawi. Jadi Masjidil Haram lebih besar, 100.000, bayangkan satu kali sholat di sana. Maka jangan sampai kita sia-siakan kalau kita kebenaran berangkat umroh ataupun haji. Pokoknya jangan dilalaikan waktunya kita ketika berada di sana. Fokus banyak-banyak ibadah. Kalau mau jalan-jalan Pak, cukup di Indonesia banyak tempat jalan-jalan, semuanya ada. Kalau kita ingin ibaratnya tamasya, refreshing, ini di Indonesia mengalahkan daripada jalan-jalan yang ada di sana. Kalau masalah mall, tempat kita nggak kalah mallnya Pak. Tapi yang memang tidak ada di antara tempat kita yang ada di sana, yaitu apa? Ibadah di Masjidil Haram pahalanya. Kita masjid kita Pak, sholatnya 100.000, nggak nyampe mungkin kita mampu untuk sholat 100.000, cuma satu rakaat saja. Itu di sholat di Masjidil Haram. Bayangkan. Maka oleh karena itu ini kesempatan bagi mereka yang bisa melaksanakan umroh ataupun haji, maka jangan dihabiskan waktunya dalam kondisi keadaan tidak bermanfaat di sana. Tapi gunakan banyak-banyak ibadah di kota Mekah dan kota Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu hikmahnya ulama mengajarkan kepada kita adanya perpindahan kiblat ini. Kita ini kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita mengikuti daripada perintah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan kiblat Ka'bah ini merupakan adalah kiblat mempersatukan hatinya kita. Dan ini satu hal yang perlu kita garis bawahi Pak. Kenapa ada perpindahan kiblat ini? Agar kita ini mempunyai akidah dengan benar bahwa sesungguhnya kita punya Allah, kita punya Tuhan tidak sama sebagai manusia yang bertempat. Kita punya Allah tidak sebagaimana manusia yang bertempat. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita punya tempat, kalau Allah tidak bertempat, Allah dimanapun di saat kita adanya menghadapkan diri kita ke kiblat, disitulah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah itu berada di Mekah, bukan Allah itu berada di Palestina. Allah tidak berada di Palestina, Allah tidak ada di Mekah. Tapi apa itu hanya sebatas mengarahkan hati kita, mempersatukan hati semua umat Islam dalam seluruh dunia ini dan menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita menjadikan Allah itu ada di tempat tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi adanya perpindahan kiblat ini menjadikan adalah satu contoh untuk kita semua adanya hikmah di dalam adanya perpindahan kiblat tersebut. Masyaallah yang dirahmati Allah SWT, dan ketahuilah di bulan Sya'ban ini sendiri Pak, ada juga peristiwa yang kedua. Setiap buku catatan amal kita Pak, setiap buku catatan amal kita selama 1 tahun ini semuanya akan dilaporkan oleh Allah SWT. Jadi yang namanya bulan Sya'ban ini adalah bulan tutup buku. Kalau ibarat dalam perusahaan itu ada yang namanya tutup buku akhir tahun. Nah, bulan Sya'ban adalah bulan tutup buku akhir tahun. Ada yang namanya laporan catatan amal itu, ada yang harian, ada yang pekan, ada yang tahunan. Sama sebagaimana kalau kita kerja di perusahaan, ada yang harian, ada yang pekan, ada yang tahunan. Kalau harian ini, kalau buku catatan amal kita harian yang Allah laporkan, yang dilaporkan oleh malaikat setiap harinya kita apa yang kita lakukan, itu setiap waktu, yaitu di antara waktu subuh dengan waktu asar. Subuh dengan asar itu dilaporkan catatan amal kita setiap harinya. Perpindahan yang namanya malaikat malam dengan malaikat siang yang melaporkan amal ibadah kita. Maka kita dianjurkan oleh para ulama kita, ada yang berzikir pagi dan petang itu. Di sore hari kita baca zikir, di pagi harinya kita mulai dengan zikir, sehingga nanti malaikat melaporkan, malaikat siang melaporkan, oh kita menutup waktunya kita dengan zikir dan mengawali waktunya kita harinya kita dengan zikir. Itu adalah setiap harinya kita. Nah, kalau dia laporan buku petangnya kita minimal 1 minggu itu ada yang namanya hari Senin dengan hari Kamis. Senin Kamis dilaporkan apa yang kita lakukan dalam 1 minggu. Nah, ada lagi yang terakhir yaitu apa? 1 tahun sekali Pak. Nah, 1 tahun sekali ini rekap semua dalam 1 tahun. Jadi direkap semua amal ibadah kita direkap dalam 1 tahun. Nah, maka kita berharap di saat terakhir buku catatan amal kita rekapnya itu dalam kondisi baik. Jangan sampai dalam kondisi
buruk, ataupun misalnya dilihat oleh misalnya contoh bos dia rekap akhir rugi. Nah, kalau rugi ini menandakan apa? Jelek kerjaan kita selama 1 tahun. Nah, kita berharap mudah-mudahan di akhir daripada buku catatan amal kita dalam kondisi kebaikan. Maka disinilah kita dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan. Kenapa? Karena ada peristiwa yang namanya bulan Sya'ban, bulan diangkat amal ibadahnya kita selama 1 tahun ini. Maka ada satu riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid, bahwa sungguhnya baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika itu banyak melakukan amalan ibadah puasa di bulan Sya'ban ini. Nah, kemudian ditanya oleh Usama bin Zaid, ya Rasulullah, lam ara tasumu syahran fi syahr ma tasum min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku melihat engkau ini kayaknya di bulan Sya'ban ini banyak melaksanakan amalan ibadah puasa yang mana aku tidak pernah melihat daripada bulan-bulan sebelumnya. Maka kemudian Nabi mengatakan, wahai Usama bin Zaid, ketahuilah ini bulan-bulan banyak dilalaikan oleh manusia, yang mana ini bulan terhimpit di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan ketahuilah wahwa syaratul fihi al-amal li rabbil alamin. Ini bulan-bulan diangkat buku catatan amal kita seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku berharap, kata baginda Nabi kita Muhammad, aku berharap nanti di saat diangkat buku catatan amalku, Allah melihat aku dalam kondisi ibadah di sisinya. Ini harapan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kepengen mudah-mudahan buku catatan amal kita dalam kondisi baik. Jangan nanti dilihat akhir rekamnya mabok, akhir rekamnya dalam kondisi berzina, dalam kondisi misalnya judi. Nah, ini tidak baik namanya. Tapi kita kepengen akhirnya dalam kondisi puasa, dalam kondisi baca Quran, zikir, misalnya sholat malam. Nah, ini baik. Jadi kenapa? Karena kita ini berharap untuk agar terakhir buku catatan itu dalam kondisi baik. Karena apa yang menentukan baik tidaknya seorang itu di akhirnya. Khairumu khawatimuha, sebaik-baiknya perkara itu di akhir, dilihat di akhirnya. Jadi kalau akhirnya dalam kondisi baik, maka akan dinilai baik ya. Ma'asyarakat wal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan diperkuat kembali dalam riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Fama ra'aita Rasulullah istakmalahu siyam syahr illa Ramadan, fama ra'aitu aqdam siyam minhu fi Sya'ban." Kata Siti Aisyah, tidaklah aku melihat Nabi kita Muhammad SAW beliau itu menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali dalam bulan Ramadan, dan tidak Nabi Muhammad memperbanyak amalan ibadah puasa yaitu di bulan Sya'ban. Nah, saya ingatkan kembali, kemarin kan di bulan Rajab saya ingatkan, kalau kita punya hutang jangan sampai kita tidak qadha. Nah, ini sekarang masih menyisakan 1 bulan lagi kita ini, bulan Sya'ban ini sangat cepat berlalunya. Kemarin bulan Rajab sudah berlalu di tengah-tengah kita, sekarang bulan Sya'ban. Saya ingatkan kembali, yang masih punya puasa qadha di bulan Ramadan tahun lalu, segeralah untuk diqadha di bulan Sya'ban ini. Jangan sampai masuk bulan Ramadan belum diqadha puasa Ramadannya, nanti kena fidyah. Kalau dia tidak qadha dengan segera, maka nanti kena fidyah di bulan Ramadan di tahun ini kalau dia belum mengqadha Ramadan di tahun kemarin. Dan kalau kita mengqadha di bulan Sya'ban ini, maka kita akan menggugurkan kewajiban kita dan dapat pahala sunnah puasa Sya'bannya masuk sendiri, tapi niatnya qadha. Kalau kita niat qadha, maka pahala Sya'bannya akan masuk sendiri. Ini perlu untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita terlalu santai ataupun kita tidak memperhatikan adanya kewajiban ibadah puasanya kita. Ma'asyarakat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di bulan Sya'ban ini ada satu peristiwa yang ketiga. Kita dianjurkan amalan yang perlu kita perbanyak di bulan Sya'ban ini, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Banyak-banyak solawat kepada Nabi. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini kebenaran bulannya bertepatan turun perintah salawat kepada Nabi. Yang sering kita dapatkan adanya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat dalam surah Al-Ahzab, ayat ke-59, yang mana ayat ini diturunkan bukan bulan Rabiul Awal. Sering kita kalau acara maulid ada penceramah menganjurkan kita untuk memperbanyak salawat. Hakikatnya bukan
Sholawat ini turunnya di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu bulan kelahiran Nabi. Tapi perintah sholawat ini dianjurkan di bulan Sya'ban karena turunnya ayat ini di bulan Sya'ban. Maka coba perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nabi katakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Menandakan apa? Nabi mengatakan bulanku, yaitu bulan kita untuk memperbanyak sholawat untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan kalimat Sya'ban tadi, ada huruf syin, artinya apa? Syafaat. Maka kalau kita banyak sholawat di bulan Sya'ban ini menghiasi kembali diri kita, dan insya Allah akan mensucikan hati kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian syafaat bagi Nabi kita Muhammad. Kita ini nanti Pak, selamat di akhirat itu dua aja. Yang pertama dengan amal solehnya kita, yang kedua melalui syafaat bagi Nabi kita Muhammad. Kalau kita merasa amal solehnya kita berat, minimal kita bisa dapat bagian syafaat bagi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita tidak memiliki dua ini. Ini modalnya kita nanti di akhirat. Amal solehnya kita, ibadah-ibadahnya kita, kemudian apa? Syafaat bagi Nabi kita Muhammad. Ini syafaat tidaklah kita bisa dapatkan kecuali orang yang banyak sholawat. Agar mayakun abdi inda rabbi azza wa jalla, agar mayakun li yawmal qiyamati akum salat aliyah. Paling dekatnya seorang nanti di sisiku, kata bagi Nabi kita Muhammad, orang yang banyak sholawat untuk diriku. Maka perbanyak sholawat di bulan Sya'ban ini. Banyak sholat 500 kali kita baca setiap harinya sholawat untuk baginda Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau misalnya kita pengen cepat misalnya dan pengen banyak, shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad boleh. Itu ada disebut dengan sholawat Jibril. Boleh shollu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau pengen sempurna ada sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di saat tasyahud. Ini juga bagus untuk kita baca. Lalu kemudian perhatikan nanti di bulan Sya'ban ini Pak, yaitu berkaitan dengan adanya malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini ulama mengatakan adalah malam yang mana setelah malam Lailatul Qadar, afdalnya setelah malam Lailatul Qadar. Maka dikatakan paling afdalnya malam setelah malam Lailatul Qadar yaitu malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini termasuk malam yang afdal. Jadi apa? Ulama senantiasa menjadikan malam nisfu Sya'ban ini adalah malam untuk kita hidupkan dalam ibadah. Sebagaimana dikatakan malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang mana di situ banyak di antara hamba-Nya Allah, terutama umat baginda Nabi kita Muhammad yang mendapatkan bagian pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat di sini. Wa an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala atani Jibril lailatul nisfu min Sya'ban. Wa qala ya Muhammad hadhihi lailatul tafi abwabus sama wa abwabur rahmah. Fa kun wa sallu warfa' ra'saka wa yadayka ila as-sama'. Fa qul ya Jibril ma hadhihi lailah. Fa qala hadha lailatul tafi 300 bab min ar-rahmah. فيغفر الله تعالى للجميع ما لا يشرك به شيئا إلا من كان ساخن أو قاهن أو شاهن أو مضرب الخمر أو مصيرا إلى الزنا أو أكل ربا أو عاقل الوالدين أو نمام أو قاطع الرحم فإن هؤلاء لا يغفر لهم حتى يتوبوا ويتركوا. Di sini dijelaskan dalam satu riwayat hadis yang panjang. Saya ceritakan ketika malam nisfu Sya'ban datang malaikat Jibril kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Muhammad, ketahuilah ini malam nisfu Sya'ban, maka engkau senantiasa sholatlah di malam ini. Kata malaikat Jibril, sholat engkau di malam ini, kemudian engkau berdoalah kepada Allah, karena ini malam yang mana Allah SWT telah bukakan 300 pintu rahmat, dan Allah mengampuni daripada hamba-hambanya di malam ini dengan jumlah yang sangat banyak, kata malaikat Jibril, kecuali beberapa golongan. Siapa golongan tersebut yang tidak mendapatkan daripada pengampunan Allah di malam tersebut? Di antaranya orang yang musyrik, yang melakukan perbuatan syirik. Yang kedua, orang yang musahid, orang yang memutus silaturahmi. Orang yang memutus silaturahmi, orang yang berbuat syirik, kemudian orang yang durhaka kepada orang tuanya. Begitu juga orang yang berbuat yang namanya minum khamar, begitu juga zina dan makan riba. Ini tidak mendapatkan bagian di malam tersebut pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertobat dan meninggalkan daripada perbuatan tersebut.
Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Dan setiap doanya kita tidak pernah akan tertolak di malam nisfu Sya'ban. Nah, di antara 5 malam yang tidak tertolak doanya kita itu malam nisfu Sya'ban. Maka gunakan malam itu dengan sebaik-baiknya di kesempatan kita kembali. Belum tentu di tahun yang akan datang Allah berikan kesempatan kita untuk bisa memasuki adanya bulan Sya'ban sebagaimana di tahun ini. Maka minta kita kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita, minta kepada Allah agar semua hajat kita di malam nisfu Sya'ban dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam nisfu Sya'ban juga ditentukan daripada ajalnya kita di tahun yang akan datang. Maka oleh itu kita biasa apa? Kalau malam nisfu Sya'ban biasa baca Yasin, kita baca Yasin 3 kali, minta diampuni dosa-dosa kita, minta diberkahi umurnya kita, minta diluaskan dari rezekinya kita. Itu di malam nisfu Sya'ban. Minimal Bapak-bapak kalau menghidupkan malam nisfu Sya'ban minimal sholat isya berjamaah dengan sholat subuh berjamaah. Kalau memang ada waktu lagi senggang bisa dihidupkan di malam hari sholat tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak sholawat di malam nisfu Sya'ban. Insyaallah dengan kita menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada kita semua. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bulan Sya'ban ini menjadi bulan keberkahan untuk kita kembali, dan mudah-mudahan dengan adanya kita hadir pada malam hari ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkat bulan Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa taala berkahi waktunya kita, Allah berkahi umurnya kita, dan mudah-mudahan kita berharap Allah panjangkan umur kita sampai masuk kembali bulan Ramadan di bulan yang akan datang ini. Maka perbanyak selalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tetap kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah berikan istiqamah kepada kita semua yang sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Bagi yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Al-Fakih minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik yang sengaja ataupun tanpa disengaja, karena insyaallah sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Mungkin ini pertemuan kita nanti akan kita lanjut lagi setelah dari bulan-bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Saya berkumpul lagi di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam min kulli sudaqin wa fatinan wa yaftah alaina fatwa alifin wa yakhtim lana bi husna بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.